Ya, halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng gua Iid Muhyi di Mitra Sepak Bola. Dan ada dua berita menarik yang akan langsung gua sampaikan dalam video ini, yaitu ada berita dari kasta tertinggi Persija Jakarta berhadapan dengan Persib Bandung. Kemudian ada berita yang menarik juga dari kasta kedua, yaitu pertandingan Persipura Jayapura berhadapan dengan Adiaksa FC Banten dalam perebutan tiket menuju Super League. Jadi ada dua topik utama yang langsung gua sajikan dalam satu video ya. Kenapa? Karena biasanya kan gua dipisah-pisah gitu ya per video per berita gitu. Tapi kali ini gua satukan karena tadi paginya gua sudah upload jadi biar nggak terlalu banyak jumlah videonya dalam hari ini gitu. Jadi hari ini ada dua berita yang langsung gua sampaikan dalam video ini. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Kita yang pertama dulu, yakni ada berita yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu soal pertandingan El Clasico antara Persija Jakarta berhadapan dengan Persib Bandung di pekan ke-32 BRI Super League. Ini pertandingan Persija Jakarta dan Persib Bandung akhirnya terjawab ya soal teka-teki di mana akan mainnya. Sebelumnya kan ini pada nebak-nebak nih dan juga masih belum menemukan stadion yang pas mungkin Persijanya, dan akhirnya pas di hari video ini dibuat gitu ya, Persija Jakarta mengumumkan akan bermain di Stadion Segiri Samarinda, dan sudah dikonfirmasi juga, dan teman-teman juga mungkin sudah tahu beritanya ya, sudah dikonfirmasi oleh Direktur I-League Ferry Paulus bahwa pertandingan antara Persija Jakarta berhadapan dengan Persib Bandung dalam laga El Clasico Indonesia ini akan digelar di Stadion Segiri Samarinda. Terkait dengan kenapa stadionnya tidak di Jakarta atau venue-nya tidak di Jakarta, karena Ferry Paulus mengatakan bahwa saat ini kurang memungkinkan soal keamanan kalau diselenggarakan di Jakarta. Karena memang Jakarta sebagai kota metropolitan saat ini katanya itu ya sedang banyak kegiatan-kegiatan seperti kemarin Hari Buruh dan lain-lain. Jadi demi keamanan dipindahkan dari luar Jakarta. Nah, rencana awalnya itu main di Bali, di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Tapi karena Bali Unitednya akan bermain dengan hari yang tidak jauh berbeda dengan Persija, dipindahkanlah ke Stadion Segiri Samarinda. Karena Borneo-nya tidak akan memakai stadion tersebut di pekan ke-32 ini, karena Borneo-nya akan away ke Bali. Jadi di Samarinda nggak ada pertandingan di pekan ke-32, akhirnya dipilihlah Stadion Segiri Samarinda sebagai kandang dari Persija Jakarta untuk menghadapi Persib Bandung. Nah, ngomong-ngomong soal Stadion Segiri, kalau kita lihat di uh, musim ini gitu ya, ini Persib Bandung punya catatan positif dari Stadion Segiri ketika menahan imbang Borneo 1-1 saat itu. Bahkan Persib waktu itu unggul lebih dulu lewat gol Adam Alis, sang mantan. Sampai akhirnya disamakan oleh Peralta dari titik putih kalau tidak salah. Nah, di sisi lain Persija Jakarta punya catatan negatif dari Segiri Samarinda karena dikalahkan oleh tuan rumah Borneo saat itu 3-1. Dan ini tentunya sebuah apa ya? Mungkin keuntungan bagi Persib Bandung karena punya catatan bagus dari Segiri Samarinda. Meskipun Persib main away, tapi tentu saja Persib punya peluang untuk menang. Nah, di pertandingan pekan ke-32 ini, title race masih berjalan dan Persib tentu saja butuh kemenangan untuk mempertahankan posisi puncak. Dan dua tim teratas, Persib dan juga Borneo, sama-sama main away. Persib ke kandang Jakarta di Segiri Samarinda, Borneo ke kandang Bali di Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Dan ini pertandingan yang tentu saja akan berjalan dengan menarik. Dan saat ini poin antara Persib dengan Borneo sama 72. Dan ini semakin menarik menuju akhir musim. Kemudian di laga Persija menghadapi Persib ini juga diperbolehkan untuk ditonton tetapi hanya oleh supporter tim tuan rumah, yaitu supporter dari Persija. Untuk supporter tim tamu aturannya tetap sama, dilarang. Itu yang disampaikan oleh Ferry Paulus gitu ya. Kemudian berikutnya itu kalau kita lihat head to head ya, dari 5 pertemuan terakhir Persib Bandung ini tidak pernah kalah dari Persija Jakarta. 3 kali menang, 3-3-nya di kandang Persib, dan 2 kali imbang, dan 2 kali imbang tersebut di kandang Persija. Nah, jadi dari 5 pertemuan terakhir Persib Bandung ini 3 kali menang, 2 kali imbang, belum pernah kalah. Artinya memang secara performa Persib Bandung jika dibandingkan dengan Persija Jakarta secara head to head Persib Bandung ini
di atas dari Persija Jakarta. Dan juga peluangnya sangat besar untuk menang di pertandingan El Clasico pekan ke-32 ini. Kalau menurut kalian prediksinya gimana? Ini para bobotoh The Jackmania yang nonton silakan komen ya. Nah, untuk berikutnya itu ada berita soal pertandingan playoff promosi antara Persipura Jayapura berhadapan dengan Adiaksa FC Banten. Ini yang sering gua bahas ya, soal pertandingan playoff promosi. Bahkan di video sebelumnya gua sampaikan bahwa keinginan gua itu sebenarnya di laga playoff promosi ini semoga wasitnya pakai wasit asing, dan gua setuju kalau pakai wasit asing, dan akhirnya dikabulkanlah doa gua gitu ya kalau pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit asing, yaitu wasit dari Uzbekistan yang bernama Asker Najavaliev. Dan ini wasit yang sudah pernah memimpin pertandingan-pertandingan di level Asia gitu ya, namanya Piala Asia atau AFC Asian Cup di U23, baik itu di babak kualifikasi maupun di putaran finalnya. Dan tercatat di putaran final kalau tidak salah wasit asal Uzbekistan ini memimpin 3 pertandingan. Ini gua catat ya, yaitu pertandingan di babak grup Uni Arab Emirates menghadapi Suriah, kemudian Irak menghadapi Cina, dan juga memimpin pertandingan antara Jepang berhadapan dengan Jordan di perempat final AFC Asian Cup Under 23 yang diselenggarakan kemarin di Arab Saudi ya tahun 2026. Jadi wasit ini wasit yang sudah pernah memimpin pertandingan-pertandingan besar, dan di Indonesia juga sudah 2 kali memimpin pertandingan. Salah satunya adalah pertandingan Arema menghadapi Persib kalau tidak salah, dan satunya lagi gua lupa, silakan koreksi kalau salah. Dan juga pernah memimpin di ASEAN Cup, pokoknya adalah di Asia Tenggara juga pernah memimpin. Kemudian dia juga merupakan wasit di Liga Uzbekistan. Dan ini tentunya kabar baik ya, kabar baik, sinyal positif untuk pertandingan playoff promosi. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan lebih lagi, karena tadinya kan banyak yang komen kalau wasitnya lokal ini ditakutkan ada main mata. Tapi kali ini sudah dikonfirmasi bahwa wasit yang akan memimpin pertandingan Persipura menghadapi Adiaksa itu adalah wasit asing. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu gua harapkan sudah tidak ada. Kekhawatiran-kekhawatiran itu jangan lagi dijadikan dijadikan alasan lah ya gitu. Jadi saat ini fokusnya kepada dukungan untuk tim kesayangan masing-masing. Kalau teman-teman pencinta Persipura, ayo berikan dukungan dan doa terbaik untuk Mutiara Hitam agar lolos ke Super League musim depan. Wasitnya sudah pakai wasit asing, dan kita harapkan dengan adanya wasit asing ini akan tercipta pertandingan yang adil, fair play, tidak ada kontroversi. Dan semoga dengan dukungan dari teman-teman ini akan menjadi jalan mudah bagi Mutiara Hitam untuk bisa mendapatkan tiket ke Super League, dan sudah seharusnya Persipura berada di kasta tertinggi. Jangan lupa terus dukung dan saksikan juga pertandingannya hari Jumat jam 3 sore waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore waktu Indonesia bagian Timur. Disiarkan oleh Indosiar. Terima kasih teman-teman, kita jumpa lagi di video berikutnya.